Banyak orang kalap ketika menghadapi permasalahan di keluarga, utamanya berkaitan dengan pelecehan seksual anggota keluarganya. Tak sedikit kekalapan itu berujung pada tindakan kontraproduktif yang justru melanggar hukum. Lalu bagaimana sikap terbaik dalam menghadapi kasus seperti itu? Kasus pelecehan seksual yang menimpa keluarga. Aku datang kepadamu agar kau kawinkan dengan ibumu, kata orang nekat itu. Karena ibumu punya pantat besar, provokasinya secara terang-terangan. Tapi bagaimana respon sahabat Muawiyah menghadapi pelecehan seksual terhadap ibunya itu? Apakah dia marah atau tetap dapat mengendalikan diri? Orang kalap ketika menghadapi permasalahan di keluarga, utamanya berkaitan dengan pelecehan seksual anggota keluarganya. Tak sedikit kekalapan itu berujung pada tindakan kontraproduktif yang justru melanggar hukum. Lalu bagaimana sikap terbaik dalam menghadapi kasus seperti itu? Kasus pelecehan seksual yang menimpa keluarga. Berkaitan hal ini ada sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang terkenal sebagai ahlamul Arab atau orang Arab yang paling bijaksana, paling sabar waktu itu. Tidak mudah marah meskipun dipancing-pancing, tidak mudah marah meskipun diprovokasi. Sampai pernah ia berstatement, "Aku tak akan marah terhadap orang yang mampu kubalas maupun kepada orang yang tak mampu kubalas." Suatu ketika ada orang tertantang mendengar statement ahlamul Arab atau orang yang paling bijaksana seantero Arab itu. Ia yakin mampu memancing amarah Muawiyah dan akan memprovokasinya dengan hal-hal yang bersifat sensitif. Lalu ia nekat mendatanginya dan segera melancarkan provokasinya. "Aku datang kepadamu agar kau kawinkan dengan ibumu," kata orang nekat itu. "Karena ibumu punya pantat besar," provokasinya secara terang-terangan. Tentu provokasi itu sangat melecehkan. Apalagi ini yang dilecehkan adalah orang yang paling terhormat bagi sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Bukan anak ataupun istrinya, tapi justru ibunya. Kalau umumnya orang yang mengalami, tentu darah akan mendidih dan akan segera meluapkan amarahnya seketika itu. Tapi bagaimana respon sahabat Muawiyah menghadapi pelecehan seksual terhadap ibunya itu? Apakah dia marah atau tetap dapat mengendalikan diri? "Nah, karena itulah ayahku menyukainya," jawab Muawiyah datar. Tidak hanya itu, Muawiyah justru memerintahkan pegawainya untuk memberi hadiah kepada orang yang telah berani menguji kebijaksanaan dan kesabarannya. Ia beri hadiah orang itu uang 1.000 dinar atau sekitar 50 juta rupiah sekarang agar digunakannya untuk modal menikah dengan wanita lain. Kisah teladan ini dapat dibaca secara lengkap dalam Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah karya Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani, halaman 144 sampai 147. Sebagai gubernur kota Syam, tentu bisa saja Muawiyah menghabisi nyawa pelaku pelecehan seksual terhadap ibunya itu. Namun tampaknya ia sadar betul itu bukan pilihan sikap terbaik, bukan sikap yang diajarkan oleh Islam sebagai agama yang diyakininya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW berulang kali bersabda, "La taghdab, la taghdab, la taghdab." Jangan turuti kemarahan, jangan turuti kemarahan, jangan turuti kemarahan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab hadis sahihnya. Demikianlah siapapun manusia sudah seharusnya menahan amarah yang secara mendadak sering menghinggapinya. Apalagi orang-orang yang mempunyai pangkat dan kekuasaan besar sudah semestinya lebih waspada terhadap kemarahan yang dapat menyeretnya pada perbuatan yang melampaui batas, melanggar hukum, dan menyalahgunakan kekuasaan serta wewenang yang dimilikinya. Meskipun kemarahan itu karena hal-hal sensitif seperti dalam kasus Gubernur Muawiyah di atas, bukan berarti dapat dijadikan pembenaran untuk meresponnya dengan tindakan kontraproduktif yang justru melanggar hukum. Sikap terbaik dalam menghadapi pelecehan seksual terhadap keluarga adalah meresponnya melalui jalur hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Bukankah pelaku kejahatan tetap merupakan orang yang terhormat di luar kejahatannya? Wallahul musta'an.